Ya, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa sekali untuk masuk ke dalam perkarangan Al Zaitun, dan kita diberikan kesempatan untuk mewawancara eksklusif Syekh Panji Gumilang. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini sebelum kita memulai, saya ingin menggunakan salam khas ini. Afenu Salam Alaihim. Shalom alaihim. Ya, luar biasa. Jadi kita akan ngobrol panjang lebar tentang hal-hal yang mungkin Anda belum tahu di sana. Mau tahu apa aja? Ikuti kita terus. Halo orang-orang penting, kembali di Ngobrol Penting, tapi kali ini ngobrol pentingnya sangat spesial. Kita diberikan izin ya Bang? Ya, biasanya kita berdua. Kali ini kita ketemu langsung dengan Syekh Panji Gumilang yang lagi hot nih. Kata orang Syekh, masuk kemari itu sulit. Orang bilang begitu. Maka kita kemarin tuh beranikan diri, kita coba. Iya. Harus bisa gitu. Ternyata mudah, kita disambut dengan baik, nggak pakai ribet gitu kan. Karena saya kalau pada prinsipnya ingin bertamu tuh yang penting niatnya dulu. Kalau kita niat baik, insya Allah pasti diterima dengan baik. Betul. Itu poinnya. Terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama sih ya. Di kunjungan kali ini, Ngobrol Penting ingin membuka mata orang-orang penting yang selama ini beredar di masyarakat, dan orang-orang penting di sana melihat yang sudah digiring opininya gitu ya, yang sudah terframing di masyarakat seperti apa gitu. Nah, kita pengen mencoba memberikan fakta yang lebih dalam tentang dari Al Zaitun itu sendiri gitu. Nah, pertama yang terjadi adalah Al Zaitun itu katanya sesat gitu. Kalau menurut Syekh Panji Gumilang sendiri gimana? Kata orang itu. Enggak. Kalau kata orang saya tidak bisa menanggapi, karena saya meyakini apa yang saya lakukan dalam hidup keseharian, apapun bentuknya, berusaha untuk menjadi orang benar. Jadi kalau ada yang menilai di luar ada sesatkah apakah, mestinya bertanya pada mereka. Kalau bertanya pada saya, ya tidak mungkin saya mengatakan diri saya sesat. Hari-hari saya berdoa kepada yang ilahi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu, ya itu. Jadi kalau saya luruskan, bukan sesat sih, tapi banyak orang yang mungkin merasa berbeda dengan cara pemahaman Syekh Panji Gumilang terhadap agama Islam itu sendiri gitu. Sesungguhnya tidak beda, Sama justru. sama. Lalu apa sih yang membuat terkesan ada perbedaan di sana sehingga mereka tunjuk bahwa ini adalah penistaan agama gitu. Oh, jangan dulu ke penistaan agama. Iya. Cari bedanya dulu. kalau Cari mau bedanya. beda. Apa bedanya kira-kira? Ya bedanya karena nggak sama, sedikit. Tapi kan kalau tidak sama itu kan biasa saja. Ya. Yang penting prinsipnya sama. Ya. Yang disembah sama. Iya, prinsip itu sama. Iya. Nah, kalau hal-hal yang lain tidak sama itu kan wajar. Lalu ada kesan bahwa kejadian ini menjadi sebegitu besar karena adanya isu di luaran sana bahwa Syekh Panji Gumilang ini di belakang ada yang backing dan sebagainya, kan begitu. Tapi Syekh selalu menjawab bahwa gak ada salah, itu sahabat. Betul ya? Pertanyaan saya begini Syekh, seberapa dekat Anda dengan orang-orang yang dikatakan bersahabat dengan Anda tadi? Nah, ini banyak. Semua ini sahabat saya dekat. Terus yang dimaksud sahabat di siapa? Oke, saya sebut lebih spesifik. Kita sebut saja misalnya Hendro Priyono. Seberapa dekat Syekh dengan Hendro Priyono? Ya, sekarang jauh, dia Jakarta, saya di sini. Itu lokasinya. Lah, Maksudnya iya. hubungan persahabatannya Syekh.
Hubungan persahabatan, setiap orang yang kenal pada saya dan saya kenal padanya, Ya, itu selalu dekat. itu pasti dekat. Dekat pikiran, dekat emosional. Kan harus dijalin persahabatan itu. Silaturahmi. Iya. Hubungan antara Syekh dengan Hendro Priyono, tadi saya katakan bahwa ada kedekatan secara pikiran, nurani, itu terjalin. Saya sebut satu nama lagi, Syekh. Coba mungkin saya bisa menggambarkan, mudah-mudahan ini berbeda. Bagaimana dengan Muldoko? Pak Muldoko itu kan pernah jadi panglima di Jawa Barat sini. Ya, Kemudian sering ke sini ya, ya. untuk memberikan didikan bela negara. Dari situlah dekat. Karena dekat, beliau tentara, kami pendidik, selalu menjalin kedekatan. Dengan pesan, didik baik-baik anak-anak, jangan dibawa kemana-mana. Ya, ya, ya. Gitu. Artinya pendidikan bela negara yang beliau berikan kepada santri di sini, menurut Syekh, apakah itu melekat terhadap Al Zaitun saat itu? Bukan saja melekat, hari-hari kami mengadakan bela negara. Hari-hari sebelum tentara memberikan bela negara, saya menjalankan Sudah bela menjalankan negara. Jadi itu aksentuasi. Ya. Ya kan? Makanya dekat. Dekat pemikiran untuk menjalankan bela negara. Jadi kedekatan seperti itu. Ya. Masa begitu dijadikan Isu, masalah. gitu ya. Oke, saya begini, Syekh. Saya punya sifat itu sangat setia kawan. Ini teman-teman pasti banyak yang tahu kalau kenal sama saya. Iya. Teman saya kalau ada permasalahan, saya ada beberapa langkah. Tahap pertama pasti saya akan menanyakan, kenapa sih? Itu dulu pertama tuh. Lalu yang kedua saya akan tanyakan apakah kamu sudah punya solusi atau tidak. Yang ketiga, apa yang bisa saya bantu? Itu adalah pertanyaan umum yang kalau saya lontarkan ke teman-teman yang sedang dilanda masalah begitu. Bagaimana dengan kedua nama tadi yang saya sebutkan, ada Hendro Priyono dan Muldoko selaku sahabatnya Syekh nih? Ada nggak setelah permasalahan yang terjadi saat ini, isu yang beredar sebegitu besar gitu ya, ada nggak seperti mereka berkomunikasi dengan Syekh? Ada masalah apa nih? Apa yang bisa kita bantu? Ada nggak? Beliau itu hari ini sudah menjadi kepala staf kepresidenan. Ya. Lah kan tidak sembarangan. Kita kepengen nelpon, nggak bisa sembarangan. Ya, ya. Namun tatkala istri beliau wafat, diizinkan tidak diizinkan saya nengok karena itu kewafatan. Ya. Kan belum lama ini. Ya, ya. Ketemu karena dalam kondisi apa namanya kabupaten. Ya. Saya mengucapkan bela sungkawa saja, sabar. Dan saya menyolatkan jenazah. Itu terakhir kami ketemu. Tidak ada pimpinan apa-apa, hanya sabar. Semua akan mengalami. Ya. Artinya saat ini mereka belum melakukan menghubungi Syekh gitu, atau melakukan satu upaya untuk jangan ganggu Al Zaitun nih, jangan ganggu Panji Gumilang nih. Ada nggak seperti itu? Bagaimana Panji Gumilang ini apa? Kok sampai orang kepala staf kepresidenan sampai sebegitunya? Ya. Panji Gumilang mendidik di sudut kampung yang susah ditemui. Ya. Lah kenapa kok terlalu memberikan perhatian? Namun kalau sebuah tempat pendidikan untuk mendidik anak bangsa mencintai negaranya, mungkin terdetik juga walaupun belum terungkap kepada kami. Ya. Barangkali ada, kasihan amat itu sahabat saya di kuyo-kuyo gitu kan. Ya. Barangkali ada. Sampai tanyakan nanti. Boleh. Nanti saya tanyakan. Iya. Tapi sebelum saya tanyakan, pertanyaan saya, apakah Syekh mengharapkan itu? Jangan mengharapkan kepada manusia. Ya. Itu pepatah dari atas. Idza syakauta ila bani adama innama tasku ar-rahima ila man laisa lahur rahim. Kalau kamu mengharap sesuatu kepada manusia, sesungguhnya
Kamu itu hanya mengharap kasih sayang kepada orang yang belum tentu punya kasih sayang. Ya. Nah, daripada tidak seperti itu, kalau daripada seperti itu, lebih baik innama asku basi wa huzni ilallah. Lebih baik kita mengadu, duh Gusti, saya kok sedang sedih, kok saya sedang merasa ada tekanan. Gimana Gusti? Nah, baru nanti Gusti, oh kamu begini. Itu yang saya lakukan. Ya. Jadi kita hanya berharap pertolongan daripada Allah ya. 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 Ya juga dengan para sahabat seperti sampean dua ini. Kan mau datang. Betul. Untuk tabayun ya. Nah, iya. Oke. Kita kembali ke persoalan yang baru-baru ini Syekh diperiksa di Bareskrim gitu ya. Undangan klarifikasi. Terakhir informasinya Syekh di kasus ini naik ke tahap penyidikan. Dan ada informasi banyak orang yang berharap-harap nih menunggu seorang Syekh Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Apa langkah yang akan Syekh lakukan untuk menghadapi itu? Ya melangkah biasa saja. Dipanggil datang, ditanya jawab. Ya itu langkah begitu saja, apalagi langkahnya sebagai warga negara. Berarti meskipun Syekh harus mengorbankan diri begitu ya, dalam keadaan karena opini publik kan sekarang semakin lama semakin besar. Orang sudah tahu lah, di Indonesia ini sudah ada pola, kalau opini publik sudah semakin besar sih ya, rata-rata itu kita sudah melihat tuh, penyidikan, penetapan tersangka itu sudah tidak akan lama lagi begitu. Bila itu terjadi, bahwa Syekh kemudian akan legowo menjalankan itu, ikhlas untuk menjalankan. Itu kan bila. Ya. Bila itu kan belum tentu. Ya? Mengapa memikirkan yang bila? Oke, kita nggak akan berbicara tentang bila mana ditetapkan jadi tersangka. Saat ini ditetapkannya kasus tersebut ke tahap penyidikan, ditingkatkan ke tahap penyidikan, ikhlas apa enggak sih? Saya belum menerima itu. Secara Oke. surat belum saya terima. Ya sudah begitu saja. Oh iya, belum artinya saya belum menerima. Jangan terlalu panjang belum diterima. Bu. Hidup itu jangan menghayal dulu dah. Iya. Tapi katanya sudah ditetapkan sih di sejumlah berita, katanya sudah dinaikkan. Iya, itu kan katanya. Oke. Kan kitanya belum. Iya. Tenang saja. Ya, tenang saja. Slow. Makanya dari tadi saya lihat nih saya dalam keadaan begini tapi slow sekali. Apa rahasianya sih? Rahasianya, Ya. ya nggak mengandai-andai. Wah, betul. Oke. Hidup itu nggak boleh andai. Dijalani saja ya. Jalani tapi pakai track yang benar. Target hidup, tujuan hidup jelas. Ya, masa hidup sekali nggak jelas gimana? Ya. Oke, tapi kita coba untuk tidak berandai-andai. Ya, Karena saya juga sebenarnya nggak begitu demen berandai-andai ya. Oke. Kita coba untuk tidak berandai-andai begini sih. Menko Polhukam menyatakan adanya 256 rekening yang ditelusuri milik Syekh Panji Gumilang dengan sejumlah nama katanya yang berbeda. Lalu ada sebagian sudah dilakukan blokir. Apa tanggapan Syekh soal itu? Ya nggak usah ditanggapi. Gila diblokir tunggu sampai dibuka, lah kan gitu aja. Berarti Syekh yakin akan dibuka itu? Ya pasti wong milik kita kok. Ya. Kecuali kalau itu milik orang lain. Nah milik kita lah, untuk apa sedih? Betul. Karena Indonesia ini negara hukum, ya nggak boleh toh. Nah, pertanyaan saya sih, berapa banyak sih Syekh uangnya? Ini rahasia perusahaan ini. Tapi kalau banyak, kita mau minta jajan nih. Kali aja dapat kan? Ya. Tapi ngelihat setelah kita diajak berkeliling gitu ya, beberapa hari ini berkeliling melihat Al Zaitun. Iya. Yang ditekankan di situ kan mandiri gitu ya. Dan dikatakan dari awal Mandiri. mandiri. Iya, terus apa yang mau ditanyakan? Nah, sebegini besarnya dananya dari mana sih? Kok tanya dana?
kok bisa ya gitu loh mestinya. Kok bisa membangun seperti ini? Iya. Karena kita mau. Punya dana juga kalau nggak mau. Karena kita mau. Karena mau melaksanakannya. Dan melaksanakannya. Dan tujuannya untuk kemajuan bersama. Lah itu saja. Dana itu akan datang. Nanti juga sampai pulang ngirim. Nah, subscribernya kan banyak. Kasihlah sedikit kan. Itu saja. Nah, iya saling lah. Betul-betul. Ya, Jadi Syekh yakin bahwa saat ini dengan Al Zaitun yang sebegitu besar hanya dengan modal keyakinan gitu ya sih ya. Bahwa ada kemauan, akhirnya itu terjadi. kan kita punya hadis Melayu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Lah itu gunakan dong. Berarti kalau sekarang kita simpulkan berapa lama sih untuk membangun sebegitu besar ini? Tidak perlu lama, tidak perlu singkat. Sejadinya. Kan kita ini swasta. Udah berapa tahun berarti sampai? Ya baru berapa tahun, belum 100 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Iya. Berarti sekitar 25 tahun. Nah pertanyaannya Mm-mm. saya ganti nih. Kalau tadi dia bilang dananya dari mana? Mm-mm. Pertanyaan saya begini sih. Apa? Habis ngebangun sebegitu besarnya, sisa duitnya berapa sih? Jangan dihitung, karena perjalanan kita masih jauh. Oh gitu. Iya, menghitung ini pun jangan. Membangun Indonesia jangan pakai perhitungan yang detail. Kerjakan, asal jangan korupsi. Iya, intinya itu asal jangan korupsi. Nanti kalau dihitung-hitung, mending disimpan di Singapura. Oke, kita kembali lagi sih ke Ya. perkara atau kasus yang sekarang lagi heboh di luaran sana tentang Al Zaitun. Sebenarnya saya melihat bahkan banyak orang yang mengatakan ada pihak-pihak yang ingin menguasai Al Zaitun, memanfaatkan Al Zaitun sehingga ini menjadi begitu besar permasalahan ini. Apa tanggapan saya soal itu? Maksudnya apanya? Mau Siapa yang merebut? kira-kira mau menguasai Al Zaitun sih? Ini yang nggak tahu kita. Saya khawatir nanti kalau beria-ia menguasai apa bisa ngasih makan. Ini mulut yang makan tiap hari itu ribuan. Itu kalau nggak di-manage dengan niat yang suci, yang baik, teriak nggak bisa makan. Dari sisi makan saja. Ini bukan proyek untuk cari untung. Untuk membangun anak bangsa supaya jadi kader bangsa yang cinta negaranya. Proyek mengabdi. Nah, Proyek mengabdi untuk Dharma Bakti, bukan mengabdi, Dharma Bakti. Inilah Dharma Bakti. Lalu kalau saya yakin bahwa ada orang yang ingin menguasai Iya. ini, bagaimana cara ngasih makannya? Ada nggak sih gambaran bahwa orang-orang tersebut adalah kelompok dari mana? Ya, mestinya yang tahu kan ini. Tunjukkan ke saya. Keluarnya itu Jangan, jangan. Masa orang pendidik dipancing-pancing. Jangan. Saya ini pendidik, jangan dipancing-pancing. Atau adakah ini urusan politik? Karena kita tahu bahwa ini udah jadi kebiasaan. Iya. Setiap mau masuk tahun politik, kasus Al Zaitun ini selalu digoreng, diangkat. Jadi begini, di kehidupan sosial itu ada dua kekuatan. Satu kekuatan politik, satu kekuatan karismatik. Kekuatan politik itulah yang ingin duduk di lembaga-lembaga politik. Kekuatan karismatik adalah kekuatan pendidikan. Saya meletakkan di sini saja. Karena apa? Lembaga karismatik itu bisa menerobos tembok. Ini buktinya, Al Zaitun nggak kemana-mana aja rame. Itu karena meletakkan diri di lembaga karismatik. Lembaga. Meskipun saat ini orang-orang sudah menduga keras itu bahwa ini ada unsur politik di sini, karena dikatakan bahwa menggunakan Al Zaitun untuk menjatuhkan sejumlah
pihak itu jauh lebih ampuh dibandingkan dengan cara lain. Sekarang menggunakan Al-Zaitun. Sedangkan Al-Zaitun lembaga karismatik yang bukan lembaga politik lah, bagaimana? Tapi pernah nggak Syekh merasa bahwa Al-Zaitun bersama dengan Syekh Panji Gumilang mendukung salah satu unsur politik di Indonesia? Kalau mendukung nggak boleh, kalau berat kan dilempar. Kalau memilih iya, dan nanti waktunya ada. Oh begitu. Lah iya kan? Oke. Kalau begitu, karena memang ini sudah masuk tahun politik, saya mau coba nih untuk melihat pandangan Syekh. Kalau seandainya di hadapan Syekh saat ini ada 3 orang, kita sebut saja gitu, namanya misalnya ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies, yang ingin salaman dengan Syekh, saya akan bersalaman dengan siapa dulu? Kan kalau Kita berandai-andai Syekh. iya, kan kamu kita berdua ini yang salaman. Ya ini yang pasti. Oke. Yuk, salaman. Tuh, salaman. Oh iya, salaman. Ini yang pasti. Oke. Kalau seandainya kita ganti tidak menggunakan salaman, dari ketiga calon tersebut, Iya. menurut Syekh, siapa yang paling cocok untuk memimpin? Belum pernah datang, jadi kita nggak bisa ngomentari. Nggak bisa dikomentarin. Adapun nanti yang paling cocok pada tanggal mainnya. Itulah kita coblos. Kalau Prabowo bagus. Jangan cerita orang. Nanti ada yang tersinggung. Nah, itulah politik. Ya udah. Saya tidak spesifik ke satu orang. Iya. Saya lebih senang yang rambutnya beruban, atau yang keturunan Arab, atau yang bekas TNI. Itu namanya mengkategorikan orang. Kok orang dikategorikan gimana? Bukan. Oke. Udah bayar ya, Bang? Gimana kalau saya bisik ke saya itu? Diinformasikan. Ya sama saja. Oh sama aja. Jangan orang itu dibegitukan. Oh berarti kita nggak arahnya. Iya itu nanti. Susah ya mancingnya rupanya. Nanti pada saat pemilihan umum datang. Ya, ya. Dan itu kan yang tahu sana dengan sini. Lalu sih, sudah ada belum informasi dari Bareskrim kapan saya akan istilahnya dimintain keterangan lanjutan dan sebagainya? Oh, dari tadi sudah dikatakan belum ada. Sama sekali belum ada. Belum. Nah ini yang pertanyaan yang mungkin penting untuk Syekh jawab supaya banyak orang juga mengerti gitu ya, dan supaya kita juga mengerti. Syekh mengatakan pada saat diperiksa, dimintain keterangannya, klarifikasi di Bareskrim, ada sekitar 30 pertanyaan nih. 26 ya? Ya, 26 lah gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sebagai manusia kan pasti ada merasa nih, bahwa oh di titik ini nih, kayaknya saya agak disudutkan gitu. Ada nggak dari ke-26 ini yang saya rasa, wah ini saya di bagian ini saya agak disudutkan? Ada? Nggak ada pertanyaan biasa terus saya jawab. Gampang sih. Ya kalau bisa jawab kan gampang. Menurut saya kalau saya di posisi saya bisa nggak saya jawab itu? Ya bisa. Kalau mengerti soalnya gitu. Orang bisa jawab kan mengerti soal dulu. Gitu. Oh iya, kalau nggak ngerti soal nggak bakal bisa jawab sepinter apapun. Oke, itu pertanyaannya seputar tentang Al-Zaitun kah? Tentang pribadinya Syekh kah? Atau tentang hal-hal yang berada di dalam koridor keagamaan? Ya dua-dua tiga-tiga tadi. Semua ada di dalam. Ada. Ya karena belum pernah masuk Bareskrim. Udah sering. Jadi nggak tahu. Kalau sudah pasti tahu. Iya. Lah, iya. Oke, dari ketiga-tiganya itu, pertanyaannya paling banyak kemana? Ya semuanya banyak, harus dijawab banyak. Nggak ada yang, ya dijawab saja. Tinggal dijawab saja. Iya, kan nanti ada yang menilai. Oke, tapi ada yang menarik juga pada saat Syekh datang ke Bareskrim pada saat itu. Syekh datang ke Bareskrim, ada kondisi di mana Syekh itu dikawal kan, oleh sejumlah orang katanya ya. Lalu sempat terjadi ricu tuh antara pengawal yang Syekh bawa dengan wartawan pada saat itu. Terus pertanyaannya apa? Yang Syekh bawa itu siapa sih? Oh, inilah kalau belum tahu lantas menyimpulkan. Iya. Yang ikut Iya. mantu, anak, Iya. terus saudara.
Terus apa namanya yang bantu-bantu hukum itu apa? Pengacara. Pengacara. Oh, oke. Syekh kenapa tidak ajak saya untuk bela? Ya kan kenalnya baru hari ini. Nanti saya ajak. Oh ya siap. Iya. Siap ikut. Iya. Ya kalau advokat kan berprofesi sebagai advokat menerima. Nah iya, jadi nggak siapa-siapa. Karena sudah di stigma itu siapa-siapa, ya jadilah siapa-siapa. Menjadi tidak kondusif waktu itu seperti tidak kondusif. Karena wartawannya duduk di pintu. Kan nggak bisa lewat. Ramai sekali ya pada saat. Bukan ramai sekali, ramai gitu aja. Kalau sekali kan nggak ramai. Iya, iya, iya. Ramai banget. Ya ramai gitu aja lah. Oke. Kita dapat informasi bahwa kemarin ya terjadi demonstrasi di depan katanya. Ya. Kan sempat terjadi demonstrasi di sana. Bagaimana dengan keadaan di dalam pada saat terjadi demonstrasi? Begini, kalau Al-Zaitun di demo itu nggak kedengaran di sini. Jauh. Karena jarak dari sini ke jalan depan sana yang dilalui orang umum 4 kilo. Oh iya iya, betul. Ke sana 4 kilo. Ke sana 4 kilo. Ke belakang sana 4 kilo. Ya tentram di sini. Berarti Yang belajar, yang ngajar, yang kerja. Cuma saya menyambut, mendatangi ke depan, apa kabar saudara wartawan? berarti santri-santri di sini tidak tahu ada masalah atau soal isu-isu yang terjadi sekarang. Oh kita sampaikan. Oh mereka pada tahu? Tahu, cuma ya nggak mau tahu, saya mau belajar saja. Artinya mereka istilahnya bodoh amat lah dengan Bukan juga bodoh amat. ini. Nanti nanya gimana seh? Biasa kayak gitu ya. Tenang. Lah kalau sehnya begini kan santrinya begini juga. Nah itu yang tadi abang mau tanyakan. Nah, belum ditanya juga sudah saya jawab. Karena saya tahu akan tanya itu. Yang soal kenapa sih harus Syekh yang maju? Bukan. Iya. Apanya Jadi itu? saya tadi tuh sempat berpikir begini, kenapa sih harus Syekh Panji Gumilang yang maju memberikan statement berhadapan dengan begitu banyak orang? Kenapa tidak dilakukan Didelegasikan. Ya didelegasikan dan diregenerasi lah. Sudah regenerasi, semua sudah jalan. Tapi kan orang itu maunya ketemu siapa? Hari ini kan tidak mau ketemu Pak Nurdin. Tidak mau ketemu Pak Halim. Maunya ketemu Panji Gumilang gitu. Kenapa? Apa rahasianya Syekh sampai begitu dicintai dan dicari-carinya sama? Belum tentu dicintai. Nah, kecuali yang berdua ini mencintai. Saya balik. Kenapa orang itu bisa sampai sebegitunya membenci Syekh? Nah, belum tentu juga membenci. Hanya kepengen ketemu saja. Ya, kenapa pengen ketemunya? Iya kan rame di medsos. Seperti apa sih orangnya itu kan? Lah kan biasa-biasa saja. Seperti apa sih seorang Syekh Panji Gumilang aslinya? Kan kalau di medsos saya melihatnya Strike-nya. strike, Iya. galak, Lah ya kalau jarang senyum. bukan kalau medsos terus dibuat bagus-bagus kan nggak rame. Tapi katanya Syekh Panji Gumilang hobi keroncong ya? Lah saya ngarang lagu keroncong masa nggak hobi? Coba dengerin dulu. Bukan apanya, yang mana dulu? Ya, lagu keroncong yang mana aja Yang- sih, Oh. Coba. Atau Syekh bisa nggak menciptakan satu lagu secara instan langsung? Oh nggak boleh. Lagu itu kan filosofi. Filosofi. Oh gitu ya. Iya, Karena saya- seperti Indonesia Raya 3 stanza itu kan filosofi. Jadi nggak boleh sembarangan. Misalnya saya kasih tema tuh, Mm-mm. Syekh bicara soal bikin lagu keroncong soal ini, terus Syekh langsung mencoba. Oh nggak bisa kan. Apa filosofi itu harus dari sini, sini dan radik. Oke. Nah. Lagu keroncong apa yang udah Syekh ciptakan? Karena saya bangun kapal, iya untuk filosofi kapal itu seperti apa? Coba Syekh. Boleh Syekh? Sebaik Tapi sekali saja ya, Iya. jangan terlalu lama-lama nyanyi. Iya. Kalau terlalu lama-lama nyanyi nggak bisa gitu. Oke. Ini bangun kapal, sebelum dibangun itu harus ada filosofinya.
Orang nggak tahu filosofinya saja kan katanya Nabi Nuh lah apalah gitu. Ini begini, judulnya itu Pelabuhan Samudra Biru. Pelabuhan Samudra Biru. Terbentang sepanjang pantai, Pelabuhan Samudra Biru, Pantura Indramayu, berlabuh kapal nelayan, mengais rizki ilahi, sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga, nelayan tradisional kontemporer, bahu-membahu, kerjasama tak terhingga, membangun negeri tercinta, daratan dan lautannya, Indonesia Raya kekal abadi. Nah, baru dibuat kapal. Jadi orang nanya itu loh filosofinya. Syekh menggetarkan jiwa. Bukan. Saking getarnya itu tadi di akhir saya mau cak gitu. Kemudian kami kerjasama dengan maestro keroncong yang namanya Sundari Sukoco. Mbak, coba nyanyikan. Dinyanyikan, ya lebih bagus daripada Panji Gumilang itu maestro keroncong. Jadi kalau klik keroncongnya Azaitun semua Mbak Sundari. Oke, Syekh. Ada pihak yang baru-baru ini menyebut begini. Bila mana Panji Gumilang dan Al Zaitun tidak ditindak oleh pemerintah, maka dia akan menurunkan sekian massa dengan apa katanya? Meratakan ya kata dia Al Zaitun. Bagaimana tanggapan Syekh untuk menanggapi orang? Ya nggak usah ditanggapi. Kita punya undang-undang dasar, punya dasar negara. Lah menanggapi yang begitu kan saya. Syekh, ada orang yang bisa mengatakan Al Zaitun. Gimana? Artinya ada manusia yang bisa meratakan. Kalau mengaku mungkin ada. Tapi kan nggak ada yang datang meratakan. Sudah jangan berkhayal meratakan sesuatu yang sudah tumbuh. Ada pertama itu. Menumbuhkan itu yang penting. Apa namanya tanah kosong tidak hidup ditumbuhkan. Nah itu yang penting. Jangan yang sudah tumbuh dibabat. Lalu ada lagi orang yang sama menyebut bahwa bila mana pemerintah khawatir santrinya tidak ada yang bisa menanggulangi dan sebagainya, dia siap menampung santri yang sebegitu banyak. Ya kalau menampung saja gampang. Tinggal buat bubuk tertampung. Tapi memang itu batu bata ditampung. Yang sudah dicetak tinggal numpuk diem. Ini kan orang. Udahlah jangan berkhayalan begitulah. Enggak akan ada. Boleh nanya yang real sih. Enggak akan ada. Nggak akan mungkin ada. Enggak akan ada. Pakai mungkin itu jangan. Enggak akan ada. Indonesia mas ini. Ini Indonesia Raya yang diproklamasikan dengan perjuangan, yang punya dasar negara, yang punya Undang-Undang Dasar 45, nggak boleh dikalahkan oleh cuap-cuap. Nah gitu saja kok ditanggapi. Betul, nggak usah ditanggapi ya, Syekh. Iya. Oke. Tapi kalau Syekh sendiri yang saya lihat begitu memikirkan sampai nama pabrik untuk beras itu Istana Beras. Sebegitu detail ya dan sebegitu mencintai santri-santri ini. Terus sekarang Syekh dibilang dengan isu-isu seperti ini berzina, terus di dalamnya dipelintir sebegitu rupanya gitu. Perasaan Syekh sendiri seperti apa? Ya kalau enggak ya nggak usah perasaan panjang-panjang. Masa Tapi kan ada Rasa orang yang merasa terus. begitu difitnah dia kayak sedih, Syekh. Kayak rasanya sakit hati. Jadi kita bangun dengan timpa darah dari nol, kok tiba-tiba ada orang setega itu memfitnah kita gitu. Ada nggak
perasaan kayak kesal kah, marah kah, sedih kah dari seorang Syekh Panji Gumilang? Ya banyak orang nggak tahu sebenarnya. Antara baik dan jelek itu sudah jelas. Nggak akan sama yang baik dengan yang jelek. Memperjuangkan yang baik itu pun harus dengan cara yang terbaik. Tidak lama itu yang jelek itu. Yang katanya memusuhi lah, nanti jadi kawan kok. Oh gitu. Iya, itu konsep ilahi begitu. Asal kita punya sabar. Sabar itu bukan menyerah. Menata terus, bergerak terus, kebaikan terus, itu sabar. Dan harus punya jiwa besar. Berarti Syekh ketika dikatakan apapun di luaran sana, itu Syekh menganggapnya sudah biarin aja, ikhlas aja begitu saja. Bukan biarin dan ikhlas, ya didengar saja benar apa enggak. Kalau enggak benar ya jalan yang baik. Nanti berubah semua itu. Sekalipun Syekh difitnah, Ya fitnah itu kan bahasa. tidak ada rasa marah, kesal. Marah boleh, tapi jangan pemarah. Kesal boleh, tapi jangan pengesal. Karena apa? Ada rasa duka itu ada. Ada rasa abot itu ada. Serahkan kepada yang membuat abot dan mengangkat abot. Selesai kan? Kita jalan. Ini ya. Karena yang terlihat seorang white Syekh Panji Gumilang tuh kayak apa ya? Bukan manusia gitu. Ya, bagaimana bukan manusia. Karena ditanya begini nggak kesel, ditanya begitu nggak kesel. Jadi punya perasaan nggak sih gitu? Apa? Ya Pak, punya masa nggak punya perasaan. Dicubit sakit. Sakit. Kan ini nggak nyubit, hanya ngatain aja lah, katain ini. Biarin aja lah ya. Bukan dibiarin, dengerin. Oh dengerin. Oh iya, saya hari-hari mendengar siapa ini mengatain itu. Oh iya, nanti juga tahu baiknya gitu. Lalu bagaimana dengan perasaan santri-santri yang ada di sini? Tengok, gembira nggak itu? Bang, katanya mau buka puasa dulu. Terus saja terus. Terus aja. Terus saya nggak puasa, hanya menahan makan 22 jam baru makan itu. 22 jam ini Bang. Menahan. Ya ini kan ada lebih baik ini daripada makan. Nanti setelah ini baru makan. Saya sepanjang tahun itu makan hanya sekali. Iya, sudah bertahun-tahun. Gimana tuh maksudnya? Ya puasa namanya, cuma minum. Kalau puasa Ramadan kan ada, nggak boleh minum. Ini puasa saya yang non Ramadan ini minum, tapi 22 jam. Yang kata orang-orang pinter itu apa? Intermittent fasting. Kata orang pinter kan, saya nggak ahli itu toh. Saya namakan Topo Broto. Oke sih, terakhir sih. Kita mau menguak sisi lain dari Syekh Panji Gumilang. Ya silakan. Makna cinta bagi seorang Syekh Panji Gumilang. Nah, cinta itu harus dipunyai. Wah, harus sedalam-dalamnya cinta itu. Dan tersimpan dalam dada. Yang mengerti cinta Panji Gumilang, orang yang dicintai. Ya kan gitu kan? Atau sesuatu yang dicintai. Sampean walaupun dekat belum tentu tahu cinta setia itu seperti apa. Dan cinta itu abstrak. Yang bisa merealisasikan kan yang punya rasa cinta. Mengapa? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, kata Ida Laila kan gitu toh. Tinggal menyanyikan saja. Oke. Satu lagi sih. Ya, dua juga boleh. Bagaimana dengan poligami pandangan Syekh? Saya itu tidak perlu pandang memandang. Saya punya istri satu, ya gitu aja. Oh gitu. Nah, Ya, kalau kita jangan yang pakai- muda-muda ini ingin poligami gimana Syekh? Ya silakan, loh, ente ingin. Jangan dibandingkan ke sini. Oh gitu. Nah kalau silakan, Ada ini nggak sih nasihat buat kita yang muda-muda ingin poligami? nah, tentang poligami jangan minta nasihat ke saya. Karena saya tidak poligami gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau di dalam Islam, sepemahaman Syekh, poligami itu seperti apa? Jangan ditanya yang saya tidak melakukan. Oh gitu. Karena saya selalu bicara 5 takulun malataf alun gitu.
Kenapa kamu bicara yang tidak kamu lakukan? Iya. Setuju nggak sih kalau saya, ini saya kan kenal dengan Ya. saya nih. Saya poligami itu setuju. Lah kan terserah sini dan sana. Masa saya yang dimintai pertimbangan sini dan sana? Tapi kalau gitu saya mau tanya yang Syekh lakukan nih. Iya. Jadi di sini kan jujur hari ini saya sholat Jumat Iya. di tempat yang suasananya berbeda. Saya Apa? mengutarakan apa yang saya rasakan. Ya. Karena saya belum pernah sholat Jumat bersama para wanita, gitu. Tapi di sini dibagi dua sama rata. Di sebelah kanan pria, di sebelah kiri wanita. Itu apa sih? Ya karena ada wanita dan ada pria. Nah kalau nggak ada wanita ya nggak dipasang. Lah kan begitu toh? Tapi berarti apa yang mau disampaikan oleh Syekh gitu? Kepada Apakah ini kesetaraan antara pria dan wanita gitu? ya nggak pakai kesetaraan lah. Karena di sini ada wanita dan ada pria dan semuanya sholat, ya diajak bareng. Itu nggak menyalahi aturan. Aturan siapa? Saya kan paham apa nggak paham gitu, orang awam. Iya. Saya baru menjadi muslim. Iya. Jadi saat ada sesuatu yang seperti ini, saya itu benar gak sih? Dan dari Syekh Panji Gumilang sendiri dan atau dari ustadz-ustadz yang lain, saya belum pernah mendapatkan oh itu nggak salah kok, itu boleh, ini begitu. Nah, sudah dilaksanakan di sini kan? Kalau salah ya nggak dilaksanakan. Kalau ini hal yang salah nggak dilakukan, Mas. Ya gitu saja jawabnya. Lebih bagus. Dalilnya ada dalil. Yang begini saja kok didalili bagaimana? Hidup itu jangan terlalu banyak dalil. Praktekkan yang tidak salah. Mungkin coba gitu. dengan sepemahaman saya, Iya, lebih bagus sholat berdampingan dengan perempuan meskipun itu sholat Jumat dibandingkan tidak sholat. nah itu bisa nyimpulkan. Begitu ya. Iya kalau simpulnya begitu jangan dipaksa saya menyetujui. Lah kan sampean yang nyimpulkan. Nggak menyetujui. Kasih Iya. saya ranking atas pernyataan saya tadi. Iya 100. Oke. Kalau saya Ya 100 lah gitu. Nah orang sudah capek-capek. Begini, di dalam kehidupan Islam, siapa yang mengerahkan tenaganya untuk mencapai sesuatu yang bagus, ternyata gagal, itu sudah dapat ponten. 100 itu. Kalau tepat, pontennya nambah 200. Kan berarti hebat itu ajaran agama. Nah, jadi nggak ada sia-sia hidup itu. Karena, Yang penting mau berusaha. iya, itulah yang namanya istihad, berusaha itu. Sampai dapat 2. Sampai tapi nggak pas, dapat 1. Kan dapat masih. Hidup gampang sesungguhnya kalau kita yakin dengan kehidupan kita. Menjadi sulit, susah, mandek kalau kita yakin tapi ragu. oke, satu lagi. Ya boleh. Nggak usah satu lagi, terus juga boleh. Jadi sebelum kesini sempat berbincang-bincang dengan para wali santri gitu. Ya. Dan para wali santri ini merasa sedih gitu dengan apa yang menimpa Al-Zaitun. Gitu. Ya. Nah, apa sih yang Syekh lakukan atau apa yang disampaikan ke Wali para santri. wali santri? Ya melalui sampean sampaikan, Syekhmu tidak ragu, Syekhmu tidak sedih. Ikuti saja seperti Syekhmu yang nggak pernah ragu, nggak pernah sedih. Ya gitu saja. Dan terus berdoa. Kan begitu tuh? Gampang saja. Nah kalau kita sedih, wah dunia sedih semua. Iya. Karena tadi sempat berbincang-bincang katanya mereka kok sebegitu teganya gitu, dan akhirnya dicap orang-orang lulusan sini tuh perilakunya seperti itu gitu, dan mereka mau memprotes, mau melaporkan balik. Nah itu kan mereka, kalau di sini enggak. Ya kasih tahu wali santri bahwa Syekh Al-Zaitun tidak sedih, tidak ragu,
ajak wali santri itu, mari seperti Syekh Al-Zaitun. Walaupun saya yang mengucapkan, ini karena perantaranya dua ini. Kalau nggak ada dua ini nggak bisa nyampaikan. Oke. Tapi sampaikan lagi nanti. Kalau misalnya selain kita dua, banyak orang yang ingin melihat langsung bagaimana keadaan di dalam Al-Zaitun. Perbolehkan nggak? Jangan kalau mau kirim surat saja belum, Tapi bila mana ada yang ya masih bila kan? Untungnya kita udah nggak bila. Untungnya kita Kita udah nggak langsung. Iya. Jadi mungkin kirim surat aja lah, nanti biar dijawab sama Oke, terakhir saya boleh sampaikan pesan-pesan dari Syekh kepada subscriber kita di Rebel Entertainment. Ya, kepada saudara-saudara, mari kita remontada untuk Indonesia, renaissance untuk Indonesia, dengan kembali kepada filosofi negara, dasar negara yang universal yang kita miliki. Itu saja pesan. Pasti bangkit Indonesia kalau kita sudah kembali pada dasar negara yang hakiki. Itu saja. Oke, siap. Thank you. Terima Syekh kasih. Panji Syekh Gumilang. Panji Thank you-nya begini. Thank you. Dah. Ya. Thank you-nya begini. Nah, kasih. merdeka. Semoga anak saya kalau nanti Ya. sekolah di sini dapat gratis. Ucapkan Ya. bertiga, mari kita ucapkan kepada sahabat kita, merdeka. Merdeka. Ya. Terima kasih orang-orang penting. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya. Oke orang penting, sekarang kita sudah di Wisma Tamunya Al-Zaitun. Ini benar-benar mandiri, seperti negara sendiri. Nggak percaya dan mau menolak, mau berdiri sendiri di dalam negara Indonesia. Ya. Ini ranjangnya tingkat atas bawah. Sekarang kita lagi mau menuju ke masjid dan kita mau sholat Jumat. Ya. Ini ranjangnya tingkat atas bawah. Pertanyaan saya satu, Pak. Ini komputer masih jenis lama. Apakah bisa mengakses teknologi yang saat ini berkembang begitu pesat? Untuk adik-adik santri di sini, gimana sih pendapat jujur ya bersekolah di sini?